Ada sahabat Rasulullah, mungkin namanya tidak begitu akrab di telinga kita. Mungkin beliau namanya tidak begitu familiar di telinga kita. Akan tetapi di kalangan para sahabat Rasul yang lain, beliau dikenal sebagai orang yang baik, orang yang soleh. Bahkan dia adalah orang yang ahli ibadah. Beliau menempati posisi tersendiri di hati Rasulullah. Bahkan Rasulullah menjuluki sahabat tersebut Al-Abid, orang yang senang beribadah. Sebut saja beliau adalah sahabat Sa'ban radhiyallahu anhu. Masyarul muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, sahabat Sa'ban ini selain beliau ahli ibadah, rajin beribadah, beliau mempunyai kebiasaan. Cara wong Jawa biasan beliau setiap hari selalu mendawamkan, membiasakan istiqomah untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid. Subhanallah. Sholat zuhur beliau dikerjakan secara berjamaah. Sholat asar, maghrib, isya, subuh, beliau usahakan untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sholatul jamaah afdolu min sholatil fardhi bisab'ina wa isrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama ketimbang sholat sendirian terpaut 27 derajat. Subhanallah. Masyarul muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, selain beliau rajin sholat berjamaah di masjid, beliau sahabat Sa'ban ini selalu datang lebih awal di shaf pertama. Beliau selalu menempati posisi di pojok kanan depan, paling depan, shaf pertama. Karena tahu bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, seandainya umatku tahu pahala yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang senantiasa datang lebih awal sholat berjamaah di masjid, maka mereka akan datang ke masjid dalam keadaan diundi. Siapa yang lebih dahulu? Saking besarnya pahala yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang senantiasa mendawamkan sholat berjamaah. Masyarul muslimin rahimakumullah, suatu ketika hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, Kanjeng Nabi melihat di tengah kerumunan, di tengah masjid, beliau tidak melihat sahabat Sa'ban. Begitu dilihatnya di shaf depan paling kanan, yang biasanya beliau selalu datang lebih awal di posisi shaf depan paling kanan di pojok. Di situ sahabat Sa'ban ini juga tidak terlihat. Akhirnya baginda Nabi bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat, apakah ada yang tahu di manakah Sa'ban?" Para sahabat terdiam. "Kami tidak tahu ya Rasulullah." Kemudian sampai Rasulullah menyempatkan menunda waktu sholat subuh barang beberapa saat. Barangkali sahabat Sa'ban ini ada udzur datang ke masjid. Mungkin beliau terlambat datang ke masjid. Setelah ditunggu beberapa saat,
karena kekhawatiran waktu subuh segera berlalu, akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat untuk segera mengumandangkan iqomah, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Subhanallah. Setelah sholat subuh selesai, kembali Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, apakah ada yang tahu bagaimana kabarnya sahabat Sa'ban sekarang? Di mana posisinya Sa'ban sekarang? Kembali para sahabat terdiam, tidak bisa menjawab. Kemudian Rasul bertanya lagi, wahai sahabat, apakah ada yang tahu di mana rumahnya Sa'ban? Kemudian ada salah satu dari para sahabat mengacungkan tangannya, saya tahu ya Rasulullah. Wahai sahabat, antarkan aku ke rumahnya Sa'ban. Kemudian Rasulullah dan sahabat tersebut bergegas pergi ke rumahnya sahabat Sa'ban. Subhanallah. Rasulullah baru tahu, terheran-heran, beliau kaget, ternyata jarak antara rumahnya Sa'ban dengan masjidnya Rasulullah, dengan Masjid Nabawi kurang lebih perjalanan 3 jam. Kalau kita ibaratkan perjalanan 3 jam kurang lebih antara Surabaya Mojokerto. Perjalanan yang begitu jauh tidak menghalangi sahabat Sa'ban untuk datang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini menjadi pukulan bagi kita, ini menjadi teguran bagi kita. Kita kadang rumahnya, kantornya, tempat pekerjaan kita tidak jauh dari musola, tidak jauh dari tempat ibadah, tidak jauh dari masjid. Kita kadang masih enggan. Ketika adzan berkumandang, kita masih enggan untuk sholat berjamaah di masjid. Kadang kita masih terlena, kadang kita masih asik dengan kesenangan kita, dengan bisnis kita, dengan perniagaan kita. Subhanallah. Masyarul muslimin, jamaah sholat Jum'ah rahimahullah, sesampainya beliau di rumahnya Sa'ban, Rasulullah kemudian uluk salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Umi, istrinya Sa'ban, apakah yang terjadi dengan Sa'ban? Tumben, biasanya Sa'ban ini selalu hadir, bahkan lebih awal sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi hari ini kok tidak kelihatan. Sahabat Sa'ban ini tidak hadir di masjid. Ada apakah gerannya? Wahai ya Rasulullah, laqad Sa'ban. Dengan menghelai tangisan, istrinya menjawab pertanyaan Rasulullah. Wahai Rasulullah, ketahuilah bahwasanya Sa'ban sudah meninggal dunia. Subhanallah. Ternyata jarak yang begitu jauh tidak dapat menghalangi beliau untuk senantiasa mendawamkan sholat berjamaah. Rumahnya yang begitu jauh tidak menghalangi dia, tekad dia untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid yang ganjarannya 27 derajat ketimbang sholat sendirian. Kalau kita sholat sendirian dengan pikiran macam-macam, kehidupan rumah tangga masuk dalam kepala kita, pekerjaan kita masuk ke dalam sholat kita, berbagai masalah apapun masuk dalam pikiran kita ketika kita sholat. Apakah kita mendapatkan satu derajat? Apakah sholat kita diterima oleh Allah?
Insya Allah, mudah-mudahan dengan kita mendawamkan, membiasakan sholat berjamaah, kita membiasakan untuk sholat 5 waktu berjamaah, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi kerewetan di dalam diri kita, permasalahan apapun, mendapatkan solusi, mendapatkan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan, la yusibuhu faqrun fid dunya. Barang siapa yang senantiasa mendawamkan sholat berjamaah, maka tidak akan ditimpakan suatu musibah dalam bentuk kefakiran hidup di dunia. Insya Allah hajatnya, cita-citanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mengucapkan bela sungkawa ma'asyiral muslimin, akhirnya Rasulullah hendak pamit kembali ke Madinah. Akan tetapi ada unek-unek, ada perasaan yang mengganjal di dalam istrinya. Wahai Rasulullah, ketika syakaratul maut ada 3 ucapan Sa'ban yang tidak aku mengerti. Ketika syakaratul maut, Sa'ban mengucapkan 3 kalimat yang aku tidak pahami. Ucapan yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Ucapan yang kedua, kenapa tidak yang baru? Ucapan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Akhirnya dengan tersenyum Rasulullah menjawab, ketika Sa'ban meninggal dunia, ketika Sa'ban sedang sakaratul maut, beliau ditampakkan oleh Allah gambaran lukisan tempatnya nanti di surga ataukah di neraka. Beliau diperlihatkan pahala, balasan, amal perbuatan, setiap amal perbuatan baiknya ketika hidup di dunia. Pada saat itu beliau ditampakkan oleh Allah ketika beliau senantiasa mendawamkan sholat berjamaah, melangkah kakinya awal dari rumah sampai ke Masjid Nabawi, sampai ke masjidnya Rasulullah. Setiap langkah diberikan oleh Allah pahala 1 derajat. Setiap langkah berikutnya pengampunan dosa. Pada saat itu sahabat-sahabat diperlihatkan tempatnya di surga begitu indahnya, begitu megahnya. Andai kata tempat rumahnya itu lebih jauh lagi, dia kan sahabat-sahabat, kenapa tidak lebih jauh? Tentunya pahala dan surga yang didapat akan jauh lebih indah. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Pada saat itu ketika akan menunaikan sholat subuh berjamaah, Rasulullah mengatakan, man sholal subha fi jamaah, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, faka'an nama, maka seolah-olah, oh malailah, dia seolah-olah sholat semalam suntuk. Sholat berjamaah subuh yang hanya 5 menit, kurang lebih 5 menit, ganjarannya seperti orang yang sholat semalam suntuk. Bahkan Rasulullah mengatakan, raqatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar termasuk sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Bahkan di dunia ini ada pangkat, jabatan, kekayaan, kekuasaan, kemuliaan, semuanya lebih baik, lebih mulia sholat 2 rakaat. Subhanallah. Masyaallah muslimin, jamaah sholat Jumat rahimahumullah. Pada saat itu sahabat Sa'ban ketika berangkat di rumah di waktu yang dingin, pada waktu subuh, beliau karena cuacanya sangat dingin memakai baju yang double. Baju yang baru dipakai yang di dalam, baju yang lama dipakai yang di luar. Di saat di perjalanan beliau mendapati ada orang yang kedinginan. Karena ada kepedulian sosial yang tinggi, ingin menolong sesama. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, wallahu fi aunil abdi
Makanal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba. Allah akan menolong makhluknya apabila makhluknya, hambanya mau menolong saudaranya, mau menolong kawannya, mau menolong tetangganya yang sangat-sangat membutuhkan uluran tangannya, membutuhkan bantuannya. Kembali lagi ma'asyiral muslimin. Pada saat sakaratul maut, sahabat Sa'ban diperlihatkan oleh Allah begitu besar pahala yang didapat ketika memberikan baju yang lama kepada orang yang kedinginan, kepada orang yang ditolong, pada baju yang lama. Seolah-olah beliau menyesal, kenapa tidak yang baru? Andai kata baju yang diberikan oleh seseorang sahabat Sa'ban ini baru, tentunya pahalanya jauh lebih besar. Kemudian sahabat Sa'ban mengucapkan, kenapa tidak semuanya? Pada saat itu sahabat Sa'ban diperlihatkan oleh Allah ketika hendak sarapan dengan roti, sepotong roti dan segelas susu. Tiba-tiba datang seorang pengemis, wahai bapak, wahai si fulan, saya sudah 3 hari tidak makan, perut saya lapar. Karena ada keimanan yang mendalam di dalam hatinya, ketakwaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah yang luar biasa. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, yaitu senantiasa yang bermanfaat untuk manusia. Kemudian rotinya dibagi 2. Yang setengah potong untuk dia, yang setengah potong untuk sang pengemis. 1 gelas susu pun juga demikian, dibagi 2. 1,5 gelas untuk dia, setengah gelas untuk si pengemis tadi. Alhamdulillah, si pengemis tadi karena berkat atas izin Allah ditolong sama sahabat Sa'ban, akhirnya beliau kembali sehat. Yang artinya kalau dia sehat, dia mampu untuk melaksanakan ibadah lagi, lebih-lebih bersolat berjamaah lagi di masjid. Subhanallah, ketika ditampakkan ganjarannya, seolah-olah menyesal. Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak roti itu dikasihkan semuanya? Kenapa tidak susu ini 1 gelas susu dikasihkan semuanya? Kenapa harus separuh? Andai kata dikasihkan semuanya, tentunya pahalanya jauh lebih besar dan surganya jauh lebih indah. Masyaallah muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, dari kisah tersebut dapat kita ambil suatu pelajaran. Setiap perbuatan baik, setiap kebaikan apapun yang kita lakukan kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada kawan kita, kepada tetangga kita, kepada siapapun, pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan setiap perbuatan buruk, setiap perbuatan jahat, setiap pengkhianatan apapun yang kita lakukan kepada seseorang, pasti juga akan kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi keterangan yang manfaat, barokah, maslahah wad dini wad dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawasaw. Ada